Nah, saya mau komentari sedikit, ya mungkin ini kembali ke apa yang disampaikan, ini edukasi ya mungkin sedikit. Bahwa ada pendapat-pendapat kalau nggak salah juga dari Pak Roy pertama kali mungkin agak emosi bahwa ini SP3 cacat, ini nggak bisa RG karena ancaman di atas 5 tahun. Nah ya ini sekedar meluruskan, mudah-mudahan pendapatnya sudah berubah ya. Khusus terhadap proses penyidikan, ya di dalam aturan peralihan KUHP pasal 361 ayat huruf A, itu dinyatakan bahwa pada saat berlakunya KUHP baru ini, semua proses penyidikan dan penuntutan masih menggunakan KUHP lama. Ya, jadi ini bicara KUHP baru ya di pasal peralihan. Artinya memang KUHP baru ini belum bisa diberlakukan terhadap proses penyidikan maupun penuntutan. Dia baru berlaku nanti pada saat persidangan. Nah, kembali bagaimana proses restoratif justice menurut KUHP lama. Nah, karena KUHP lama tidak mengatur, maka selama ini itu diatur di 3 peraturan sektoral. Ya. Polisi punya Perpol, Kejaksaan punya peraturan Jaksa Agung, Mahkamah Agung punya Perma. Ya. Kalau Perpol yang berlaku adalah Perpol 8 tahun 2021. Di situ tidak ada persyaratan bahwa tidak boleh dilakukan RG terhadap ancaman di atas 5 tahun. Ya. Yang dilarang adalah terhadap beberapa tindak pidana, seperti misalnya yang tidak bisa itu adalah narkoba, korupsi, terorisme, kejahatan terhadap nyawa orang, radikalisme, separatis, seperti itu ya. Jadi tidak ada spesifikasi untuk melarang restoratif justice untuk ancaman dari 5 tahun. Jadi menurut saya proses ini sah-sah saja ya. Apalagi SP3 sendiri kan bisa dilakukan dengan 3 alasan. Pertama, bukan tindak pidana, kedua tidak terbukti laporan polisi, dan yang ketiga adalah demi hukum. Demi hukum ini bisa daluarsa ya, bisa juga karena adanya kesepakatan restoratif justice ya. Jadi menurut saya apa yang sudah terjadi ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Sekalipun memang kalau misalnya ada yang menguji ya monggo-monggo saja, setiap hak warga negara, tapi juga perlu diingat perlu ada legal standing ya keterkaitan dengan SP3 ini gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah saya mau sampaikan juga bahwa memang KUHP baru ke depan ini model-model pidana ini kan dijauhkan ya. Sehingga memang restoratif justice ini diatur lebih spesifik, bahkan ada 2 modul lain, plea bargain, termasuk juga saksi mahkota. Itu semua cara-cara meringankan. Bahkan ke depan juga pemidanaan ini diutamakan lebih kepada denda ya. Ke pengawasan, lari juga ke kerja sosial, terakhir itu pemidanaan. Jadi memang ini sesuai dengan politik hukum pidana kita yang mulai berubah. Menimbulkan model-model pemidanaan di penjara ya. Dan mendorong penyelesaian-penyelesaian manakala terjadi kesepakatan antara pelaku dan korban. Nah, titik poin penting di sini adalah pemaafan korban. Itu kuncinya. Karena selama ini kalau